Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho Wicaksono dengan nomor NIM 2101056. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya dari Bapak Sopingi dengan mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Nah, di sini saya akan memulai dengan membuka aplikasi exam. Di sini saya sudah membuka aplikasi examnya. Seperti biasa kita aktifkan di bagian Apache dan MySQL. Lanjut kita langsung ke aplikasi Visual Studio. Di sini saya sudah membuka project router saya. Dan di sini terdapat beberapa folder yang bisa kita ubah. Untuk yang pertama, kita bisa mengubah di bagian aset, lalu lib, dan di bagian ini pub spec YAML. Untuk yang pertama, saya akan melihatkan di bagian folder lib, yaitu halaman utama untuk menampilkan sebuah halaman. Nah, di sini terdapat beberapa halaman seperti profil mahasiswa, informasi, galeri, dokumen, dan akun. Untuk halaman utamanya di sini ada main. Di sini halaman main ini digunakan sebagai halaman tampilan home, di mana tampilan home ini digunakan untuk memanggil beberapa dari halaman berikut. Langsung untuk selanjutnya saya akan membukakan. Di sini terdapat dari folder web service-nya. Di bagian folder web service ini berisi, ini bisa kita lihat bagian models, public, dan routes. Di bagian models ini terdapat sebuah tabel untuk memanggil dari database. Dan di sini model saya sebagai contoh, di bagian dokumen ini terdapat tabel dengan nama, ID, judul, konten, gambar. Nah, di bagian ini terdapat integer ini sebagai tipenya. Untuk file yang lainnya seperti galeri, di sini saya juga sama. Bisa kita lihat untuk codingannya seperti ini. Lalu kita ke bagian routes. Nah, di bagian routes ini digunakan untuk memanggil di bagian model sini tadi untuk membuat CRUD-nya. Nah, di sini kan terdapat tampil data. Nah, ini adalah CRUD untuk menampilkan datanya atau disebut dengan read. Nah, di bagian ini tambah, lalu ubah, dan selanjutnya ini hapus data. Dan yang terakhir adalah di bagian ini. App ini digunakan untuk memanggil dari model study dan root. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Langsung saja kita jalankan untuk di bagian web service-nya dulu. Untuk yang pertama, jangan lupa di sini terminalnya saya menggunakan CMD. Kalau menggunakan PowerShell itu kadang tidak bisa. Langsung saja kita ketikkan nodemon start. Nodemon start ini digunakan untuk agar
Ketika kita mengubah sebuah tabel dari database ini akan langsung secara otomatis berubah atau mengupdate. Nah, ketika sudah berjalan seperti ini, maka sudah bisa. Maka kita lanjutkan untuk ke bagian folder footernya. Nah, di sini akan saya jalankan ya. Di sini langsung saja kita jalankan dengan mengetikkan ini flutter run min d chrome min web flash. Nah, langsung saja kita tekan enter dan kita tunggu. Di sini nanti secara otomatis akan memunculkan tampilan Chrome secara otomatis agar terhubung.
Nah, ini dia untuk halaman Chrome-nya secara otomatis terbuka, dan kita tunggu. Dan inilah tampilan dari project yang telah saya buat menggunakan Flutter. Di sini saya mengambil tema permainan dari perusahaan Supercell. Dan seperti inilah tampilannya. Untuk sebelumnya saya ingin mengganti dulu di bagian web service ini. Di sini saya matikan dan saya ganti menjadi CMD. Nah, di sini sudah saya matikan, lalu ini saya close saja. Saya pindahkan ke CMD agar terlihat lebih ringan. Di sini kita masuk ke directory D, lalu di sini saya sudah mengkopikan di mana letak web service saya, dan lalu kita tekan enter. Nah, seperti tadi kita masukkan saja dengan start. Nah, kita bisa menjalankan melalui CMD ini. Dan kita lanjut saja untuk tampilan halaman ini. Nah, di bagian ini terdapat button overflow by 29 pixel. Nah, di sini karena pixel saya ukurannya besar, jadi menyebabkan muncul itunya. Ketika saya besarkan akan secara otomatis hilang. Untuk di bagian homepage ini, seperti yang saya katakan tadi, berada di bagian halaman main ini. Untuk menampilkan gambar ini, kita menuliskan untuk di bagian koordinat yang paling atas, yaitu final place string map. Di sini digunakan untuk mengambil gambar. Dan lanjut saja di bagian button ini belum saya tambahkan. Ini ada kontainer. Untuk letaknya berada di sini, berada di dalam widget menu, digunakan untuk menampilkan kontainer tersebut. Untuk koordinatnya bisa kita lihat seperti ini. Di sini elevate button digunakan untuk mengklik button pada umumnya. Dan lalu di
bagian kontainer ini untuk penulisan codingannya seperti ini di bagian ini untuk cut bawah kotaknya. Nah, untuk tabnya di sini. Nah, di dalam on tab ini saya tambahkan sebuah link yang langsung menuju ke halaman webnya. Ini kontainer ukuran boxnya. Nah, di sini saya copy pastekan sampai sini, dan di bagian sini return set scaffold. Nah, di bagian return scaffold ini adalah tampilan untuk menampilkan bagian ini sidebarnya. Nah, di sini kan terdapat beberapa button, yaitu akun, galeri, informasi, dokumen, dan mahasiswa. Nah, kita menggunakan style. Untuk penulisan codingannya seperti ini, bisa kita lihat. Dan langsung saja untuk fungsinya, misal kita klik ini, maka akan langsung diarahkan ke sebuah linknya tadi. Nah, kita langsung lanjut ke bagian halaman profile. Untuk bukan profile, di bagian akun saya gantikan ke off. Nah, saya langsung ke halaman akun. Untuk bentuk tampilan akun saya seperti ini, kita lihat, dan codingannya seperti ini. Lumayan cukup banyak. Dan langsung kita ke bagian galeri. Nah, di bagian galeri ini hanya dapat menampilkan gambar saja, seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita menggunakan material backgrounds, di mana judul konten gambar ini bagian dari tabel yang database, sehingga dapat memanggil dengan memasukkan ini judul konten gambar. Sembari menunggu, kita bisa membuka untuk localhost PHP myadmin-nya. Kita langsung saja buka localhost PHP myadmin. Nah, ini codingannya dari database, dan dari gambarnya sendiri saya mengambil link dari gambar dari web. Untuk penulisannya kita masukkan ke dalam database. Kita lanjut dulu ke bagian halaman informasi. Di bagian informasi ini seperti ini untuk tampilannya, dan di bagian codingannya ini seperti ini. Bisa kita lihat untuk penulisan codingannya masih sama dengan galeri tadi, tetapi yang bagian ini kita bisa menambahkan, bisa melihat untuk deskripsinya. Ketika kita klik gambarnya, dan akan muncul seperti ini. Untuk ini penulisannya sama. Untuk
Di bagian deskripsi ini kita juga memasukkannya langsung di tabel database. Nah, seperti ini tampilan dari localhost phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan database dengan nama SIDB. Nah, bisa kita lihat untuk bagian informasinya. Nah, seperti ini. Di sini terdapat ID, judul, konten, gambar, dan jangan lupa untuk menambahkan create add, update add, karena ini adalah sebuah CRUD. Seperti ini. Kalau kita klik dan kita lanjut ke halaman dokumen, di bagian halaman dokumen ini masih sama untuk codingannya, belum saya tambahkan. Ini tampilannya, dan langsung saja kita ke bagian mahasiswa. Di sini di bagian mahasiswa juga menggunakan database. Untuk tabelnya seperti ini di bagian phpMyAdmin. Nah, di bagian tabel mahasiswa ini terdapat struktur seperti ini. Di sini terdapat NIM sebagai primary key dan nama, alamat. Ini mengikuti dengan varchar tipenya. Bisa kita coba untuk ini. Kita menambahkan nomor NIM 1067 nama bilang Nah, ini bisa kita simpan, lalu data akan otomatis nambah. Nah, seperti ini. Ini terbalik. Maaf. Di sini kita juga bisa menghapusnya dan akan muncul notifikasi berhasil menghapus, lalu akan hilang. Dan lanjut di bagian ini kita untuk selanjutnya kita bisa untuk menjadikan web ini menjadi sebuah aplikasi. Kita matikan dulu, stop. Nah, di sini akan muncul permintaan terminate batch job. Nah, jika kita tidak ingin mematikan, bisa langsung saja ketik N, dan jika ya, kita ketikkan Y seperti ini. Dan langsung saja kita mengetikkan footer navigator. Nah, di sini kita langsung tekan enter saja. Di bagian ini untuk pertama kali merun Flutter Build APK akan sedikit lama, memerlukan waktu yang sedikit lama.
Nah, ketika sudah selesai maka akan muncul ini tampilan running Gradle task sample release. Nah, di sini adalah build di mana letak aplikasinya. Nah, di sini berukuran 19 MB. Nah, di sini saya keluarkan saja untuk aplikasi Visual Studio-nya. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi Wireless yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan layar HP. Nah, kita buka aplikasi Explorer untuk memindahkan tadi file yang telah kita run. Di sini saya menyediakan sebuah HP dan kabel charge untuk menyambungkan ke PC. Kita langsung saja colokkan. Untuk aplikasinya tadi berada di folder router, lalu kita masuk ke folder build dan selanjutnya ke bagian add, lalu ke aplikasi nih output. Nah, di sini letak aplikasinya. Saya hubungkan dulu untuk USB-nya, kita transfer file. Kita cut saja untuk memindahkan ke handphone. Kita masukkan ke kartu SD saja dan kita pastekan di sini. Nah, ketika sudah, bisa kita lihat di bagian sini. Kita sambungkan display dari HP ini ke PC menggunakan transmission layar ke PC. Di HP kalian sudah ada. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat. Langsung saja kita mencari filenya tadi. Saya letakkan di kartu SD. Nah, di sini terdapat aplikasi APK Release yang telah kita jalankan tadi. Nah, di sini melakukan install. Apabila muncul aplikasi tidak aman seperti ini, kita langsung saja tetap install. Dan kita langsung saja buka. Untuk tampilannya masih seperti ini, berantakan. Ini bagian akun,
Di bagian galeri belum bisa, informasi juga. Di bagian dokumen mahasiswa punya saya belum bisa. Seperti ini sudah berfungsi. Ketika kita klik tadi akan langsung diarahkan ke websitenya, ada games tersebut. Nah, seperti inilah untuk tampilannya. Kita kembali. Masuk. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf.